perhatian untuk kami ya mahasiswa-mahasiswa di Universitas Brawijaya di kalau ini Pak ini adalah programnya adalah kuliah ini praktisi program 3 in 1 untuk program Magister Ekonomi Pertanian di mana saya menjadi program studi Magister Ekonomi Pertanian. Jadi hadir di sini para mahasiswa Magister Ekonomi Pertanian dan juga para asisten dan juga ada mahasiswa S3 juga dan juga ada mahasiswa S1 gitu ya Pak. Sehingga ini banyak ada 33 ini pesertanya. Baik, jadi Bapak Dr. Arief Wisantoso akan menyampaikan ya materinya tentang analisis sustainability. Monggo silakan Pak Arief, waktu untuk Bapak. Terima kasih. Makasih Bu Titin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin sebentar saya siapkan ininya saya agak sebentar. Sudah terlihat Ibu tampilan slide saya? Nah, sudah. Oke, teman-teman, rekan-rekan, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Ini adalah perjumpaan yang kedua. Saya akan dalam 5 menit karena saya lihat eh, peserta pada hari ini lebih banyak dari pertemuan pertama ya. Hari ini adalah pertemuan yang kedua ya. Saya akan merefresh sebentar ya, 5 menit ya, apa yang kemarin saya sampaikan ya, sehingga eh, untuk kuliah siang ini menjadi lebih nyambung ya. Jadi rencana kita akan ada 4 pertemuan ya. Jadi eh, pekan kemarin kita sudah menuntaskan ini ya, paparan terkait apa, introduction terkait topik penelitian dengan topik keberlanjutan ya. Nah, hari ini mungkin akan ada banyak sesi ini ya, praktikumnya ya, teknis ininya ya. Jadi nanti saya akan juga untuk pertemuan selanjutnya nanti ya, nanti pertemuan selanjutnya itu adalah kita akan melanjutkan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kita hari ini tuh mau menata data. Oh, kita akan membuat kuesioner. Kemudian dari kuesioner itu akan mendapatkan data dari responden-responden yang terpilih. Dari data itu kita running. Nah, nanti kita akan tunjukkan cara runningnya. Kemudian akan kita tunjukkan kiat-kiat untuk menganalisis data itu. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, saya berharap sih pada pekan ini juga ya, mungkin hari Jumat ya, nanti kita cek aja kapan tentatifnya. Itu kita akan serius bagaimana kita mengemas data yang sudah kita running itu menjadi paper ya, menjadi bahkan tujuan kita di eh, 4 pertemuan ini adalah kita harus bisa memproduce paper yang layak untuk submit ya. Nah, untuk yang pertemuan terakhir nanti ada serba-serbi ya terkait terkait jurnal sebenarnya. Terkait jurnal ini salah ini, terkait jurnal internasional. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, sepintas ya. Jadi sebenarnya rangkaian kuliah 4 kali itu kita berkutat di penelitian terkait sustainability ya. Jadi ini adalah tahapan penelitian sustainability yang akan kita kita susun dan kemudian kita buat papernya untuk kita submit ke jurnal yang kita inginkan ya. Jadi awalnya ini seperti ini ya. Jadi kita menentukan topik ya, topik penelitian kita. Kemudian eh, dari topik itulah akan kita wujudkan kuesioner ya. Eh, kita akan hari ini kita akan bagaimana kita membuat suatu kuesioner yang presisi ya, yang itu akan menghasilkan data-data yang memang sesuai dengan kondisi lapangan. Hari ini kita akan coba buat kuesioner itu. Kemudian hari ini juga nanti secara teknis nanti kita akan coba belajar. Saya akan simulasikan bagaimana running data ya dari kuesioner yang sudah ada datanya tadi ya. Kemudian baru pertemuan ketiga ya, nanti kita akan membuat ini ya, mendrafting suatu paper ya dengan tadi ya data yang sudah kita buat.
Ya mudah-mudahan dan kemudian yang pertemuan terakhir nanti baru serba-serbi. Itu ya. Kemudian ada hal penting ya mungkin yang pertama adalah terkait sustainability itu sendiri, pengertian sustainability yang menjadi topik penelitian kita. Intinya yang kita bisa pegang untuk praktis ininya adalah sustainability itu intinya adalah kita eh, mengutamakan kesetimbangan ya. Ini fokus pada kesetimbangan ya. Kesetimbangan apa? Kesetimbangan di aspek-aspek pendukung dari sustainability tadi. Jadi aspek utama dari sustainability ada tiga, tapi nanti akan nambah lagi ya menjadi lima atau tujuh gitu. Nah, kita dalam ini dituntut mungkin pemangku kebijakan kita sebagai apa? Kita dituntut untuk ini ya menyeimbangkan ya konsentrasi kita perbaikan atau apa kita di ketiga atau kelima dari aspek sustainability itu adalah poin inti ya. Jadi sama juga nanti diterapkan di kuesioner juga nanti kita akan diminta untuk ini ya balance membagi balance kepentingan atau perbaikan yang kita berikan ke beberapa aspek di eh, ini ya apa aspek-aspek yang menyusun sustainability itu. Itu yang penting. Kemudian ini ada beberapa atribut ya. Jadi sustainability itu dibangun oleh atribut-atribut ya atau elemen-elemen ya. Nah, ini elemen-elemennya ya. Ini elemen-elemen itu sifatnya general ya, tapi nanti juga bisa berkembang dengan topik yang spesifik misalnya. Tapi intinya hampir sama ya. Jadi misalnya tentang dimensi lingkungan itu ya, dia akan mengulas tentang ini ya, tentang keanekaragaman hayati dan lain-lain. Nah, ini yang saya dapatkan ini adalah eh, ada 10 ya, tapi mungkin nanti masih bisa berkembang ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman mungkin bisa menambahkan lagi ya. Ini yang sementara ini yang saya dapat itu ada 10. Nah, dimensi atau elemen dari tiap dimensi ini menjadi dasar kita untuk nanti menyusun kuesioner ya. Nanti saya akan coba ya sampaikan. Saya punya trik ya. Tapi sebenarnya kalau untuk zaman ini ya mahasiswa zaman milenial mungkin sudah ini ya. Saya nanti akan tunjukkan bagaimana kita menyusun kuesioner dengan ChatGPT ya. Nanti saya tunjukkan dengan tetap nanti ada beberapa prompt yang nanti akan harus kita pakai dan salah satunya adalah kita memasukkan unsur ini ya, unsur atribut-atribut di setiap dimensi ini sehingga nanti akan menghasilkan kuesioner kita itu menjadi lebih komprehensif ya. Nanti akan saya praktekkan ya. Jadi ini kita langsung aja. Jadi ini adalah sama kayak tadi ya. Tiap dimensi itu didetailkan lagi ya. Ada atributnya, malah ada sub atributnya gitu. Semua dalam rangka untuk lebih mendetailkan ya setiap penyusun-penyusun di tiap dimensi itu ya. Kemudian ini ada beberapa ini ya apa metode ya untuk bagaimana itu menilai suatu keberlanjutan suatu layanan atau suatu proses produk. Nah, kita akan konsentrasi di metode MDS ini. Ada banyak metode ya, kita akan konsentrasi di MDS. Nah, sebenarnya di MDS ini pun ada banyak varian ya. Nah, ada macam-macam ya tergantung nanti dari objek yang kita teliti ya. Cuma kita nanti lebih ke MDS nanti kalau kalau teman-teman cek di beberapa Google Scholar itu ada banyak metode yang mirip dengan MDS, yang dengan keperuntukan objek penelitian yang berbeda-beda ya. Ada yang untuk misalnya bangunan atau listrik atau terkait culture budaya gitu ada tersendiri ya ini. Kemudian ini ada mirip-mirip MDS juga sudah berbasis website ya namanya MSA. Ini juga eh, bagus untuk bisa kita pelajari ya selain MDS. Oke, inti dari kenapa kita milih MDS ini yang menjadi motivasi kita ya pelajari masalah ini adalah yang pertama ini ya bahwa MDS tool metodologi MDS ini relatif murah ya, relatif murah. Data inventarisnya dikumpulkan dengan cepat, tidak rumit ya, tidak rumit karena kita perlu hanya 5 atau 7 responden saja dan boleh jadi boleh dikatakan tidak ada biaya ya
Dan ini sangat pas ya untuk teman-teman kita ya mahasiswa atau yang memang perlu waktu cepat penelitian. Nah, kita bisa pakai metode ini. Kemudian sudah digaransi ya bahwa metode ini sudah bisa untuk tembus jurnal ya. Jadi ya ini penting ya. Uh, kita mengapa susah-susah mencari data kalau ternyata tidak bisa tembus ya. Nah, MDS ini saya bisa membuktikan bahwa dengan metode MDS asal dengan kita ramu dengan penyusunan paper yang bagus itu bisa tembus jurnal ini, jurnal internasional ini. Ini ya buktinya ya saya ada beberapa jurnal yang sudah berhasil tembus. Kemudian nanti tahapannya ya. Jadi pertama kita akan menyusun kuesioner ya, tahapan yang tadi saya ulang ya. Tahapan penelitian ini saya ulang lagi. Ini pertama adalah menyusun kuesioner. Nanti kuesionernya akan seperti ini, Bapak Ibu. Kuesionernya seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana sih proses yang tadi ya saya janji akan menggunakan layanan ya, sekretaris pribadi ya kalau yang anak sekarang bilang, ChatGPT ya. Kemudian nanti saya akan tunjukkan juga cara menata data ya. Ini penataan data ya. Jadi ini ditata dalam ini ya aplikasi Excel ya. Kemudian dari Excel itulah bisa dieksekusi dengan software ya. Oke, nanti juga saya akan eh, tunjukkan ada sebenarnya di di saya sebenarnya ada beberapa software ya yang bisa mengeksekusi data ini hasil kuesioner kita ya. Yang pertama mungkin yang biasa dipakai itu adalah Radfish ya. Radfish saya sebelumnya juga pakai Radfish. Radfish ini free ya, free. Kemudian ada beberapa teman saya bisa juga pakai SPSS ya. Terus juga ada kalau mungkin ada teman-teman yang biasa pakai R Studio, R juga bisa ya. Nah, yang di Radfish ini sekarang sudah saya nggak pakai lagi ya karena nanti ini saya akan ceritakan kenapa Radfish ini sebenarnya juga powerful ya, cuma dia punya kendala di ini ya apa kompatibel PC atau laptop yang kita pakai ya karena dia biasanya eh, bisa running, bisa link, bisa nyambung itu bis- bila kita menggunakan komputer-komputer yang lama ya, yang versi OS-nya itu OS System 32 ya. Kalau sekarang rata-rata komputer sekarang maupun laptop itu adalah sistemnya 64 ya. Nah, itu sebenarnya bisa diakalin ya. Jadi komputer kita yang baru yang OS 64 itu nanti bisa kita ini ya kita install ya VirtualBox nanti kita akan tunjukkan juga. Kemudian nanti baru datanya kita olah seperti ini ya. Ini nanti juga akan saya tunjukkan ya. Gitu. Itu gambaran refresh ya kuliah kemarin ya. Nah, sekarang kita akan kita akan lanjutkan ke ini ya kuliah yang selanjutnya ya. Sebentar, saya harus skip kemudian oke, sudah kelihatan Bapak Ibu. Oke, ya Iya, sudah kelihatan kelihatan, ya. Pak. Iya, Oke. kelihatan. Jadi siang ini kita konsentrasi di data ini ya, data manajemen ya. Kita akan nyoba bagaimana mengolah data itu ya. Oke, yang pertama ini saya ulang lagi ya. Tahapan kita seperti itu ya. Kita nanti ada di tahap kedua dan ketiga ini. Hari ini kita akan konsentrasi di dua poin ini ya. Kita mengolah data, membuat kuesioner, dapat data, data kita running ya. Oke, ini ada tahapan ini. Yang pertama, kita harus menyusun kuesioner ya. Kuesioner itu dasarnya adalah dari proses bisnis ya, proses bisnis yang mau kita telaah ya. Jadi kita yang misalnya kita nelaah sesuatu, nah sesuatu itu batasan yang mau kita telah itu harus kita gambar ya dalam proses bisnis. Nah, gambaran proses bisnis ini sangat penting Bapak Ibu ya teman-teman semua karena ini nanti juga akan menjadi gambar untuk graphical abstract paper kita ya. Hampir semua paper-paper global terutama ini dia ini ya mewajibkan kita untuk membuat graphical abstract. Jadi graphical abstract itu adalah gambaran total penelitian kita ya. Seorang yang awam ya eh, dengan melihat graphical abstract itu diharapkan dia udah tahu
apa sih isi penelitian kita itu. Nah, itulah graphical abstract. Eh, jadi agak-agak susah-susah itu ya. Nah, di paper MDS, maka proses bisnis itu menjadi bagian utama ya dari graphical abstract itu. Itu ya, itu yang pertama kita. Jadi kita tadi satu tim project paper itu kita ini ya, mensket mensketsa ya proses bisnis apa yang sedang kita akan buat ya. Kemudian barulah dari situ itu kita ini ya, kita inventarisasi ya dimensi, dan yang dimensi jelas sudah ada ya tadi, minimal tiga tadi ya, dimensi ekonomi itu apa aja dari dari gambar proses bisnis ini. Kemudian kalau ada subdimensi jauh lebih bagus ya. Kemudian dari itu akan muncul lah atribut tadi. Nah, atribut tadi eh, nanti saya sampaikan, nanti kita ada bantuan dari ChatGPT ya. Atribut nanti bisa kita munculkan ya dengan tadi ya, dengan panduan tadi ya, atribut-atribut yang sudah ada tadi. Kemudian nanti akan dapatlah kita atribut yang paling mewakili dari gambar kita ini. Nah, atribut nanti itu diturunkan dalam pertanyaan ya untuk mendapatkan jawaban itu. Ini adalah ini Bapak Ibu ya, ini contoh eh, ini ya proses bisnis ya. Yang pertama ini misalnya saya pernah melakukan penelitian eh, proses program pemerintah ya dalam apa ini transisi energi ya. Jadi pemerintah waktu kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, atau baru baru kemarin ya, dia apa ya menggalakkan ini ya perubahan motor bakar ya yang menggunakan BBM itu untuk menjadi motor listrik ya. Jadi motor bakar itu dibawa ke bengkel ya, nanti dapat subsidi ya, dapat subsidi 10 juta ya untuk jadi motor listrik ya. Nah, ini kita telah. Jadi lingkupnya sederhana ya, cuma cuma dari ini ya, dari ini animo masyarakat, data-data, kemudian ke bengkel ya. Ini kita survei di bengkel, kemudian nanti hasilnya ini ya, kualitas motor dan lain-lain ya. Nah, ini menjadi satu proses bisnis. Kemudian ini yang lebih detail ya, misalnya terkait produksi plastik ya. Nah, ini juga kita dari situ kita bisa tahu ya poin-poin kritis mana ya yang biasanya menghambat ya. Kalau ini kan relatif kelihatan ya. Kalau ini, nah ini nanti kita munculkan semua kira-kira potensi-potensi permasalahan yang mungkin muncul ya. Nah, ini kalau ini susu ya. Jadi dari on farm on farm ke off farm. Oke, kemudian ini penelitian terkait ini ya, pengelolaan sampah ya. Ini juga baru baru terbit ini ya. Jadi eh, ini sampah di Indonesia ini di salah satu kota ya di Banyumas ya. Di sampah itu dikumpulkan, kemudian dia ternyata ada 3 fase ya, 3 fase manajerialnya itu ya. Mulai dari pertama di sortir, ada yang kemudian ada yang middle phase, ada yang downstream. Nah, ini tidak semua ternyata dari itu banyak permasalahan ini. Nah, ini unsustainable prosedur ya. Ada banyak hal yang menjadi kendala. Nah, ini kita inventaris semua. Kita masukkan menjadi pertanyaan ini. Jadi terus kemudian menjadi seperti ini Bapak Ibu. Yang di kotak ini adalah tadi ya proses bisnis ya, proses bisnis yang mau kita analisis, yang mau kita MDS-kan. Nah, ini terus ini kalau ini sih eh, sama ya. Jadi awalnya dari diskusi, ketemulah proses bisnis yang akan kita telaah, kemudian di diwujudkan dalam kuesioner, kemudian nah kita running ya. Nah, nanti ketemu hasil. Nah, orang membaca sekilas ini dia langsung ngerti ya, ternyata eh, topik kita ya terkait ini ya, organic farming system ya. Bagaimana sih level sustainability di Indonesianya, kayak gitu nanti. Ini yang tadi ya, nah, tadi ini yang tadi saya cerita. Jadi kita terkait dengan transisi energi ini ya. Jadi kita mendiskusikan program pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM terkait dengan ini ya apa anjuran untuk mengganti motor bakarnya menjadi motor listrik. Nanti ada banyak hal yang oke.
sebelum ini ada banyak hal ini menurut saya termasuk salah satu poin kritis ya kalau kita membuat paper ya karena ini menjadi penting ya apalagi itu dia meminta dikirim dalam file tersendiri ya karena dia itu langsung masuk ke reviewer biasanya. Nah, Bapak Ibu mungkin ini ya kalau saya karena saya bukan seorang seniman ya atau seorang saya biasanya pakai ini ya copy paste saja ya. Jadi gambar-gambar ini Bapak Ibu ya, itu saya ambil dari Canva Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah lihat aplikasi Canva, aplikasi kalau nggak Canva yang paling gampang itu ini Bapak Ibu. Sebentar saya bingung membukanya ini. Jadi sudah saya siapkan sebenarnya. Sudah kelihatan Bapak Ibu. Nah ini juga bisa Bapak Ibu pakai Google Image ya, Google Image. Kemudian Bapak Ibu biasanya Ya, saya pakai logo ya Bapak Ibu ya. Misalnya kan misalnya ada produk misalnya jagung ya kita lihat jagung logo nanti akan banyak gambar. Nah ini kita cut cut paste gitu ya. Atau kalau ini 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 menurut saya juga sudah sangat bagus ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa Canva, saya juga biasanya pakai Canva. Mana Canva ya? Tadi sudah saya buka. Nah ini Canva Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu Canva itu juga lebih bagus, apalagi kalau yang ini saya free aja mesti pasti dapat gambar-gambar yang bagus ya. Bagi kalau Bapak Ibu punya akun Canva yang berbayar itu jauh lebih banyak gambar-gambarnya ya. Nah, gambar-gambar ini kita copy paste ke PowerPoint Bapak Ibu ya. Kita copy paste di PowerPoint. PowerPoint itu ada aplikasi yang menurut saya paling gampang untuk ini ya, pemula ya. Nah, kalau bisa apa yang lebih canggih lagi ya lebih bagus lah. Tapi kalau kayak model-model saya PowerPoint sudah sangat mumpuni ya. Jadi ini kita cut, copy paste, masukin ke ini apa PowerPoint nanti kita atur kayak tadi. Jadi dua website itu sudah bisa sangat mencukupi gambar. Jadi intinya dari graphical abstract itu kita harus menyampaikan ini ya pesan dari penelitian kita itu dalam bentuk gambar ya. Jangan berupa kata-kata, Babi. Kata-kata hanya untuk keterangan gambar aja ya. Yang utama adalah gambar. Berwarna apa lebih bagus. Itu ya, oke. Jadi itu yang penting ya. Dan itu harus dibikin semaksimal mungkin gambarnya. Oke, kita langsung aja kuesioner. Kuesionernya itu terbagi atas dimensi. Dimensinya itu tiga, Bu ya, minimal tiga. Kalau ingin ideal ya ditambah lagi ada tambahan misalnya dimensi teknologi atau sering disebut juga dimensi infrastruktur. Kemudian ada dimensi institusi ya atau kelembagaan ya. Ditambah dua jadi ada lima. Kemudian di setiap dimensi ini nanti kita akan bikin sekitar 2 sampai 12 atributnya. Ini nanti bisa kita setting ya dari ini ya sekretaris kita ya ChatGPT ya. Nanti ini gampang. Tapi eh, kenapa saya pilih 8 atau 12 itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu kecil ya. Kalau bisa jangan kurang dari 6 ya. Ya 8 sampai 12 itu menurut saya paling ideal ya. Kemudian kalau setiap atribut didetailkan lagi itu lebih bagus lagi, tapi saya tidak menyarankan ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya banyak waktu, pengen lebih detail lagi, enggak ada masalah. Jadi satu atribut itu didetailkan lagi menjadi lima sub atribut juga bisa. Kemudian nanti eh, kita buat eh, setiap atribut itu satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan dan setiap pertanyaan itu nanti ada pilihan jawaban dengan skala Likert ya. Itu skalanya itu 3 atau 5 ya. Saya sarankan sih 5 ya. Kalau 3 itu nanti eh, responden itu tidak ada banyak pilihan ya. Pilihannya cuma baik, sedang, buruk ya. Tapi kalau 5 itu si responden itu ada pilihan ya. Sangat baik, baik, sedang, sangat buruk, buruk, sangat buruk ya. Jadi ada pilihan antara milih sangat baik atau baik. Kemudian yang penting lagi nanti di setiap apa pilihan itu harus ada keterangan ya atau kriteria. Dan kriteria itu kalau bisa yang
detail ya. Yang detail itu maksudnya adalah ada misalnya itu harus ada eh, ini data kuantitatif ya. Nanti akan kita tunjukkan ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu atribut. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana kita memanfaatkan jasa ChatGPT untuk membantu penelitian kita Bapak Ibu ya. Oke, saya akan tapi ini sebenarnya apa ya ChatGPT ini pro pro dan kontra juga ya. Kalau saya sih eh, untuk hal-hal tertentu ya bisa lah kita pakai, tapi tidak semua ya. Dan juga kita intinya kalau di beberapa jurnal itu masih diperbolehkan ya ChatGPT positif asal kita tidak menggantungkan 100% ya. Kayak orang Jawanya itu pasrah bongkoan ya. Jadi kita yang menghandle ya, kita yang menyetir ChatGPT itu ya. Ini salah satunya ya. Jadi ChatGPT itu akan membuahkan hasil yang optimal kalau kita kita memberikan perintah ya. Yang dalam bahasa ChatGPT itu namanya prompt itu dengan ini juga ya presisi dengan benar ya. Sebenarnya ada apa yang namanya bukan aturan ya, tapi ada strategi trik ya. Tapi pada pertemuan ini saya kan nggak tentang topik ChatGPT, jadi saya intinya seperti inilah. Jadi pertama kita ini ya, pertama itu kita menetapkan dia ya. Dia itu ChatGPT atau sekretar kita. Kita menetapkan dia itu sebagai seorang apa. Sehingga kalau kita tetapkan sebagai seseorang tertentu itu maka dia akan memberikan layanan seperti yang kita inginkan ya. Jadi saat ini misalnya kita ingin dia itu ChatGPT itu sebagai seorang peneliti ya. Dan kita tulis juga sebagai penulis artikel ya. Dan kita detailkan lagi ya dengan topik pengukuran indeks keberlanjutan. Jadi kita anggap dia dia yang mau kita mintai tolong itu dia adalah seorang peneliti penulis artikel global biar lebih canggih ya. Mari dengan topik ini ya. Nah, kemudian habis itu setelah kita tempatkan dia pada posisi aktor yang kita inginkan, terus kita cerita state kita, kondisi kita. Jadi kita cerita bahwa saat ini saya sedang melakukan topik penelitian terkait, nah ini saya akan cerita misalnya ini, nanti yang mau saya jadikan contoh ya. Jadi saya itu saat ini minggu ini sedang akan melakukan survei terkait ini ya, sama kelanjutannya dari tadi ya, dari transformasi energi tadi ya. Jadi itu kan ada program pemerintah merubah motor bakar menjadi motor listrik ya. Nah, ujung-ujungnya ternyata ada masalah Bapak Ibu ya. Motor sisa limbah motor bakar yang dirubah menjadi motor listrik itu kan terbengkalai ya di bengkel-bengkel ya. Kalau di aturannya itu motornya itu mau dilebur ya, mau dipotong ya, supaya apa? Supaya tidak ada yang diambil lagi ya. Itu otomatis kan menjadi energinya banyak yang dipakai, kemudian limbahnya, kemudian proses untuk peleburannya juga biaya besar gitu. Jadi intinya seperti ini. Jadi kita jelasin ini. Topik ini kita detailkan lagi. Jadi ilustrasi penelitiannya adalah sebagai berikut bahwa Indonesia dalam hal ini Kementerian SDM menggalakkan transformasi mesin bakar salah ketik menjadi mesin listrik ya. Untuk mengungkit keberhasilan program tersebut, pemerintah memberi insentif sebesar 10 juta setiap mesin motor bakar yang dikonversi menjadi mesin listrik. Akibat dari program tersebut, banyak dihasilkan limbah mesin bakar. Ini ya, banyak dihasilkan limbah. Pada awalnya, limbah mesin bakar itu akan dilebur ya, agar tidak digunakan lagi oleh masyarakat ya, karena untuk mengurangi penggunaan BBM. Namun ada usulan lain dari penggunaan mesin bakar tersebut, yakni dengan menjadikannya limbah mesin bakar tadi untuk dimodifikasi menjadi mesin pertanian. Jadi mesin-mesin motor yang macam-macam tadi mau dirubah menjadi mesin pertanian. Salah satu yang eh, misalnya adalah menjadi mesin penepung ya untuk membuat pakan ternak. Jadi fokus penelitian saya adalah saya akan menghitung ya indeks
program indeks keberlanjutan mulai dari program modifikasi mesin motor bakar sampai mesin itu dimodif menjadi mesin penepung pakan ikan. Jadi proses bisnis yang akan ditelaah oleh kuesioner yang akan dibuat kuesioner itu mulai dari proses administrasi ya. Bagaimana supaya tadi diizinkan ya menggunakan limbah mesin motor tadi, kemudian proses memodifikasi ya, ini proses di bengkel terutama ya. Eh, Spare partnya gimana atau gimana mengatasi supaya tidak kesetrum dan lain-lain itu proses modifikasi. Ya, terus kinerjanya. Jadi kinerjanya apakah kalau jadi penempung nanti hasil tepungnya lebih bagus dibanding penempung mesin penempung yang lain dan lain-lain. Juga konsumsi konsumsi bahan bakarnya. Yang dan terakhir adalah hasil tepung ya, hasil tepung yang dihasilkan dari mesin modifikasi tadi. Kita bandingkan dengan tepung yang lainnya. Nah ini proses inilah yang akan kita telah. Apakah di proses ini ada permasalahan? Permasalahan apa itu nanti yang mau kita ungkap gitu. Jadi otomatis si ChatGPT sudah tahu ya, yang kita inginkan adalah boundary-nya seperti ini. Sudah kita batasi sama dia. Kemudian kita akan mendetailkan apa yang ingin kita harapkan ChatGPT itu mau berbuat apa. Nah, tasnya itu seperti apa. Nah, kita cerita bahwa saat ini saya menyusun kuesioner penelitian untuk mendapatkan data indeks ya. Nah, datanya tadi responden yang mau kita tanya itu siapa saja itu kita sebutkan juga supaya nanti pertanyaan yang disampaikan oleh ChatGPT itu juga ini ya konvergen ya juga sesuai ya. Pertanyaannya juga nggak sesuai. Jadi yang mau kita jadikan itu misalnya ada stakeholder Kementerian SDM, bengkel yang melakukan modifikasi, peternak, peternak ya yang menggunakan mesin, ya, yang udah jadi ya mesinnya tadi ya, dan mengaplikasikan ke ternaknya. Terus juga ada peneliti dan praktisi mesin dan lingkungan. Ya. Nah ini nanti yang menjadi calon dari responden kita. Kemudian kita jelaskan bahwa nanti kuesionernya itu akan ini ya akan dianalisis dengan indeks keberlanjutan dengan metode MDS. Nah, ini baru kita detailkan yang kita inginkan dari ChatGPT. Jadi kita ingin dia itu membuat eh, ini ya kuesioner ya. Nah, kita detailkan lagi. Kita ingin dia itu membuat langsung 5 dimensi ya. Kita bangun dia bikin 5 dimensi nih ya. Yang tadi saya cerita ya lingkungan, ekonomi, sosial, ada tambahan teknologi dan institusi. Kemudian kita minta dia bikin setiap dimensi itu ada 8 sampai 12. Nanti biasanya dia akan bikin yang maksimal Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa nanti kita tinggal pilih-pilih lagi ya. Yang nggak sesuai kita kurangi. Kemudian ya ini hanya tambahan aja misalnya kita bikin dia supaya dibikin list rapi dan lain-lain gitu ya. Dibikin rapi kemudian kita ulangi lagi ya lingkupnya adalah dari proses administrasi dan ini untuk meyakinkan supaya kuesioner yang dia bikin itu tidak ini ya tidak membias kemana-mana ya. Nah, yang paling penting lagi Bapak Ibu adalah ini. Kita kasih dia rambu-rambu juga bahwa agar pertanyaan-pertanyaan tadi tidak terlalu melebar, kita batasi pertanyaan-pertanyaan itu dengan lingkup yang sudah kita yang sudah kita dapatkan ya. Jadi lingkupnya kayak gini Bapak Ibu. Ini kemarin kan sudah ada ya. Ini ya. Ini ada lingkupnya itu kayak ini Bapak Ibu. Jadi lingkup atribut dari lingkungan ini ada 10. Kemudian dimensi kuning ada 11. Nah, ini kita berikan ke dia ya. Supaya dia akan memadankan ya. Jadi apa ini ya. Selanjutnya padankanlah lingkup tersebut. Ya. Lingkup yang ini ya Pak ya Bapak Ibu ya dari programnya dengan acuan lingkup atribut yang tadi kita ini. Yang tadi yang di ada lingkungan ada 11 tadi. Nah, kayak gitu Bapak Bia. Ini menurut saya ini adalah prompt yang sudah detail ya. Meskipun saya yakin ini masih perlu didetailkan lagi, tapi menurut tahap awal ini menurut saya sudah sangat sangat detail ya. Nah, ini tinggal kita copy Bapak Ibu ya. Nah, kita copy
Kemudian kita ambil masuk ke ChatGPT Bapak Ibu. Nih, ini saya kebetulan sudah ChatGPT. ChatGPT free Bapak Ibu. Ini bukan ChatGPT berbayar ya. Saya biasanya pakai varian ChatGPT itu Scholar Bapak Ibu. Nih, Scholar. Scholar. Ada banyak sih, mungkin bisa yang lain tapi saya pakai Scholar. Kita pakai New Chat ya. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya, masih Iya Pak, ChatGPT saya. kelihatan Mbak. Nah, Kelihatan. ini kita copy paste tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini bahasa Indonesia aja, nggak usah perlu bahasa Inggris. Nah, kita masih perlu menambah data yang tadi Bapak Ibu ya. Data acuan atribut yang menjadi ini ya, barometer mereka. Jadi kita add file, kemudian kita tambah Bapak Ibu ya. Kita tadi file saya tadi itu di desktop Bapak Ibu. Dalam bentuk macam-macam, bisa PDF, bisa PPT. Saya kebetulan tadi pakai PPT. Nah, ini ya Bapak ya, atribut. Ini ada tanda merah, kenapa ini? Saya ulang lagi Bapak Ibu. Sampai warna, nah, sudah ada Bapak Ibu, ini sudah ada. Tinggal kita enter ini atau kita klik ini Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, kita akhirnya mendapatkan atribut-atribut yang kalau saya amati itu sangat detail Bapak Ibu. Dan dan mengikuti apa yang kita inginkan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca eh, sangat detail dan eh, boleh jadi mungkin ada yang terlalu ideal ya, nanti bisa di apa, bisa di script ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita akan lanjutkan untuk kita buat menjadi pertanyaan-pertanyaannya. Jadi jadi kita ini aja langsung misalnya, terima kasih, mohon lanjutkan menyusun pertanyaan dengan pertanyaan kuesioner dengan lingkup skala 1 sampai 4 ya. 1 sampai 5 Bapak Ibu ya. Ini 5 aja. Ini belum disusun Bapak Ibu. Apa kenapa harus diulang ya? Mungkin perintahnya kita bisa copy ini juga Bapak Ibu. Saya pengen dia langsung bikin dalam bentuk Excel Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita langsung download Bapak Ibu ya. Begitu mudahnya ya. Nanti tapi tadi saya sebenarnya udah melakukan tadi siang ya. Saya tunjukkan yang hasil aslinya aja Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi sudah menghasilkan seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi ini nggak serapi tadi ya. Nanti kita rapikan sendiri.
Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, hasil yang prompt yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu semua itu setelah saya minta ulang untuk bikin Excel dan lain-lain, akhirnya dapatlah saya seperti ini. Jadi ada beberapa yang sudah saya script ya, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin susah dijawab karena dia ChatGPT itu terlalu ideal banget. Tapi saya sangat puas dengan kuesioner ini dan juga ini keterangan-keterangannya itu banyak yang dari kuantitatif Bapak Ibu ya. Jadi si responden akan sangat enjoy menjawabnya ini. Nih ya, misalnya terkait lingkungan ya, efisiensi pemanfaatan limbah mesin bakarnya. Jadi mesin bakar yang bahan bakunya itu setelah dipakai mesin menjadi listrik itu berapa persen sih yang dipakai lagi? Nah, kalau semakin angka skor 5 semakin bagus ya. Kalau di atas 80% dipakai semua semakin bagus. Ini saya cek dan ini karena mungkin karena rencana besok ini mau dipakai juga ke lapangan. Jadi ini sudah saya cek benar dan sudah kalau saya eh, pertimbangkan nanti respondennya siapa yang akan menjawab itu kemungkinan kalau dia memang sesuai dengan dan mengerti itu dia akan bisa menjawab ini. Ini Bu, ada 5 dimensi ya dan semua ya memang ada beberapa yang dia kualitatif ya karena memang harus kualitatif ya kayak seperti ini ya regulasi kan nggak mungkin kuantitatif ya tapi dengan ini bisa tapi hampir semua sudah pakai kuantitatif Bapak Ibu. Jadi, itu mungkin tip dari saya mungkin bisa bisa dicoba ya dicoba sendiri inovasi sendiri prompt itu ini kita ya jadi kita bebas mengutak-utik prompt ya sehingga menghasilkan hasil yang tadi ya yang optimal ya. Oke, tadi baik lagi ya. Jadi kita ini ya tadi kita sudah misalnya kita sudah membuat seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sudah kelewatan ini ya. Ini ada panduan lagi ya Bapak Ibu ya. Panduan untuk atribut ya. Ini juga bisa kita pakai untuk prompt kita ya. Nah, misalnya ini ada khusus ya terkait misalnya tentang hortikultura ya, hortikultural ya. Ini atributnya ini dia punya level tersendiri ya. Ini juga bisa kita pakai Bapak Ibu. Kalau saya tadi kan lebih general ya. Nah, itu mungkin hasilnya mungkin lebih presisi lagi. Ini seperti tadi, ini fungsinya kayak tadi ya. Ini sebagai apa ya? Sebagai rambu-rambu ChatGPT kita ya, untuk supaya dia juga memberikan atribut atau pertanyaan itu sesuai dengan tadi acuan yang sudah kita pagarin ya. Oke, kita anggap aja kita sudah berhasil membuat ini dan kemudian tadi kan saya sudah bikin ini Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu lengkapi ya kuesioner kita dengan semacam inilah. Ada pengantarnya ya, kita cerita apa sih yang mau kita inginkan sehingga nanti kalau seandainya ini kita kirim lewat email, kalau seandainya nanti proses ini ya surveinya itu tidak secara FGD, nah itu dia bisa membaca sendiri ya. Terus kita perlu juga berikan itu tadi ya proses bisnis yang tadi kita bikin di awal itu. Kemudian ada data responden ya, kalau bisa ada nomor telepon untuk konfirmasi jawaban kalau saya ini mungkin ada yang perlu kita tanya ya. Nah ini terus ini yang tadi itu yang saya tadi sampaikan dalam bentuk Excel tadi. Oke, kemudian saya akan tunjukkan ada nih Bapak Ibu, ada kuesioner yang menurut saya advance, ada yang memang masih perlu diperbaiki. Ini yang sebelah kiri ini menurut saya perlu di-upgrade Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ini sangat bias Bapak Ibu ya. Skor indikatornya tidak ada apa ya keterangan yang pasti ya yang berbau kuantitatif ya sehingga nanti respondennya akan bingung ya milih angka 1 atau angka 2 atau angka 0 itu bingung karena bingung kita menentukannya. Yang dimaksud efisiensi buruk itu seperti apa ya? Nah, kalau yang sebelah kanan Bapak Ibu, ini yang kita inginkan ya. Kita bikin bikin pertanyaan atribut tuh kalau bisa yang seperti ini ya, yang dia mempunyai kriteria atau keterangan yang memiliki data kuantitatif. Tapi ini tadi bisa kita minta tolongkan ChatGPT tadi ya. Tapi tetap Bapak Ibu ya, tetap harus kita
cross check juga ya di referensi atau di literatur yang jangan nanti ChatGPT-nya enggak. Ini ya, jadi nanti kita harus seperti ini Bapak ya. Ini akan memudahkan kita dalam tadi ya mencari data. Oke, kemudian setelah kuesioner jadi Bapak Ibu ya, ini tadi kita perlu menentukan tadi responden ya, responden untuk menjawab kuesioner kita. Responden ini ya kita harus benar-benar sesuai ya dan pas ya karena itu sangat menentukan tadi ya, hasil hasil dari data kita ya. Nah, kita intinya ya responden itu ini bagus selevel expert ya atau selevel manager ya. Jadi dia itu kita anggap sudah menguasai ini apa materi objek penelitian kita baik di tingkat teknisnya maupun di tingkat strategisnya. Ini misalnya contohnya salah satunya. Kalaupun nanti ada petani yang dimintain ini datanya, ya mungkin kita cari petani yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas ya. Atau kalau mungkin kemarin ada pertanyaan, misalnya ada petaninya buahnya itu, yang kita tetap nggak apa-apa kita ambil semua nanti kita rata-rata ya, itu kita jadikan satu data dari stakeholder petani. Jadi datanya itu adalah bukan dari jumlahnya tapi dari sumber stakeholdernya, misalnya dari petani satu, dari pemerintah satu, cukup 5 sampai 7 ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian nah teknik teknik inventarisasi data. Sebaik mungkin bahwa nanti kita mendelivery kuesioner itu melalui FGD Bapak Ibu. FGD itu paling efektif menurut saya karena dari situ nanti akan muncul kita akan muncullah data-data atau informasi-informasi yang tidak tercakup di pertanyaan kuesioner kita. Nah, itu kita jadikan pengkayaan di paper kita nanti. Kecuali untuk misalnya dari akademisi yang mungkin karena itu bisa kita kirim ya. Tapi kalau untuk yang kita cari data di lapangan tuh kita baiknya menggunakan FGD atau face to face ya. Jadi kalau saya ini contoh ini eh, kita ini Bapak Ibu ya, kita ngumpul bareng ini. Jadi ini kebetulan kita apa ya difasilitasi oleh Pemda ya, dinas setempat. Jadi mereka mengumpulkan apa yang kita inginkan sebagai responden ngumpul menjadi satu ruangan. Kemudian yang pertama ya mungkin saya jelaskan ini ya tadi ya prolog dari penelitian kita ini. Kita itu penelitian apa, terus nanti manfaatnya seperti apa, nanti datanya. Biar mereka itu aware ya, biar mereka itu memang mengisi dengan antusias gitu ya. Setelah selesai nanti tanya jawab juga apa yang dia inginkan. Kemudian baru kita bagi-bagi nih Bapak Ibu ya. Jadi awalnya kita satu forum bareng, kemudian kita bagi-bagi berdasarkan stakeholder ya. Misalnya ini stakeholder dinas nih. Kemudian ada stakeholder petani, ada stakeholder apa gitu. Nah kebetulan tim saya itu banyak ya. Jadi dalam satu pertemuan itu secara paralel kita sudah mendapatkan data 5 tadi ya Bapak Ibu. Jadi ya itu tadi saya cerita ini cepat ya, low cost juga ya. Ini kan difasilitasi sama Bapak Balit Bangda ya. Jadi udah semua ini macam-macamnya dibiayai semua. Jadi kita sudah mendapatkan data dalam waktu 1 hari. Nah ini ya bisa juga kadang-kadang kita di hotel gitu Bu ya juga bisa ini. Jadi kita ada kesempatan ini ya. Ya inilah kita meluangkan responden kita maunya seperti apa ya ditemuin di kantornya ya kita datangin. Oke, kemudian nah ini yang penting juga ini ada banyak yang bertanya. Dari beberapa kuesioner yang tadi kita bikin melalui bantuan ChatGPT tadi, ada kalanya pertanyaan-pertanyaan itu lebih ke laboratori ya. Ada pertanyaan yang misalnya terkait emisinya berapa eh, CO2 ekivalen. Nah itu kan nggak mungkin dijawab oleh petani ya. Demikian juga mungkin oleh yang dinas itu ya. Itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Itu nggak perlu kita paksakan untuk dia menjawab ya. Jadi itu kita kosongin saja. Jadi kita kosongin nanti kita akan mencari mencari tahu jawabannya itu melalui
website atau melalui melalui data sekunder gitu ya. Ada beberapa pertanyaan tuh kita tandain yang memang tidak mungkin dijawab oleh responden itu tidak kita tanyakan itu nanti, atau kadang-kadang misalnya pertanyaan terkait peraturan ya, di dimensi kelembagaan itu nggak kita tanyakan ke petani, jelas mereka nggak ngerti. Nah, kita kita nanti akan berharap itu mendapat jawaban dari stakeholder dari dinas atau yang berkepentingan ya. Jadi tidak semua harus terisi ya Bapak Ibu ya. Karena kalau terisi malah dia tidak tahu, asal jawab malah ini mengganggu hasil. Kemudian ini nanti kita praktekkan Bapak Ibu ya, intinya adalah dari ini ya, dari hasil kuesioner yang dalam bentuk Excel atau Word itu nanti kita konversi ke dalam bentuk Excel Bapak Ibu ya. Jadi atributnya itu nanti kita bikin ini ya, mendatar gini. Kemudian ini adalah respondennya ya, respondennya ada 5 gitu. Nanti saya akan praktekkan. Kemudian, nah ini sama ini ya tadi ya. Ini kalau yang tadi saya cerita adalah satu atribut, ini nomor satu itu adalah atribut satu dari dimensi lingkungan. Tapi dia itu karena saya tuh kepingin detail Bapak Ibu ya, kepingin mendapatkan data lebih detail, maka ini saya bagi menjadi sub atribut ya, menjadi 5 sub atribut. Jadi misalnya ini pengurangan timbulan sampah itu saya bagi lagi pertanyaannya menjadi 5 pertanyaan lagi. Nah ini kalau seperti ini eh, ya nanti hasil setiap sub pertanyaan, sub atribut itu kita rata-rata ya atau kita modus ya. Tetap yang kita ambil itu cukup satu data saja. Jadi satu atribut itu satu data. Meskipun itu disusun dari beberapa sub atribut. Nah ini menjadi satu data ini aja Bapak Ibu. Jadi dari pertanyaan sebanyak ini di rata-rata menjadi satu merah ini, terus kita masukkan di satu data ini. Ini untuk waste reduction ya, pengurangan timbulan sampah. Oh ya, saya ulang lagi. Jadi ini pertanyaan ini kan pertanyaan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Nanti kita rubah di Excel itu dalam bahasa Inggris nih, waste reduction, dan kita rubah dengan ini Bapak Ibu ya, shorten ya, esensi shorten. Jadi kita buat dia lebih ringkas ya, maksimal misalnya 5 kata ya, atau 4 kata. Ini juga bisa minta bantuan dengan ChatGPT. Supaya apa ini nanti kan akan muncul di gambar grafik kita ya. Kan kita targetnya kan ke jurnal global ya. Jadi ini kita dalam bentuk bahasa Inggris. Nah ini nanti langsung dalam bentuk gambar. Oke, ini saya jelaskan dulu, nanti nanti di praktek juga akan saya jelaskan lagi. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, ini sama, ini kita tempatkan atribut-atribut kita di setiap dimensi ya. Ini misalnya dimensi lingkungan atau environmental atau ekologi. Nah, ini ada beberapa dimensi kita tata di sini dimensinya secara apa ya? Ini secara kolom ya, kolom. Kemudian ini baru respondennya. Ini kebetulan respondennya ada 6. Nah, respondennya kita tulis, kemudian di jawaban setiap responden ini. Kemudian nanti jawaban responden itu bisa kita rata-rata, bisa kita formula modus. Ini masih ada formulanya, baru ini nanti data yang akan di running. Jadi kemudian kita wajib menata ini. Jadi menata ini ada aturannya ya. Nanti Bapak Ibu eh, bisa lihat di sini Bapak Ibu. Sebentar saya akan tunjukkan. Nih Bapak Ibu. Ini kolega saya kenal juga, kenal baik sama ini. Namanya Bapak Muhammad Yusuf dari Universitas Cokro Aminoto Makassar Bapak Ibu. Saya belajar tahu detail ini ya, running MDS itu dari beliaunya ini ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa lah lihat dia di YouTube, kemudian Bapak Ibu cari MDS Radvis, nanti akan muncul ini ya, konten dari Pak Muhammad Yusuf ada beberapa ya. Ini dia detail loh. Kalau saya lihat dari beberapa tayangan tuh Pak Muhammad itu lebih detail dalam tadi ya, bagaimana kita menyusun data batu bata itu, bagaimana kita mengalengkan nanti ya kalau kita menggunakan Radvis ya.
Tapi nanti saya akan tanya, ini ada tadi ada kendala kalau kita pakai Rafis tadi. Nah, Bapak Ibu saya sarankan nanti saya nggak ini ya, Bapak Ibu kalau sempat buka ini untuk biar tahu ini Bapak Ibu ya, bagaimana menata ini. Jadi ini secara umum nanti saya sampaikan. Jadi ini kan tadi jumlah atribut Bapak Ibu ya, ada 8 Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, 8 itu punya konsekuensi, maka jumlah angkernya itu ada 2 kali jumlah atributnya. Jadi kalau 8, 2 kali 8 jadi 16. Jadi ada 16 ini yang nanti akan kita tata. Yang pertama adalah referensi estimationnya. Jadi ini ada sudah bawaan ya, good sama bad, up sama down ya. Jadi ini pertama good, karena ini tadi skalanya itu adalah skala 3 Bapak Ibu ya. Skala 3 itu adalah responden itu mempunyai kesempatan memilih angka tiga pilihan ya, 1, 2, 3. Nah ini. Jadi kalau good itu 2, kalau bad itu 0 ya. 0, 1, 2 kan. Nah ini kemudian up itu kita bagi 2 ya. Kebetulan ini 8 jadi 4 merah. Ini kemudian 4 0 ya. Ini salah, ini 0 ini. Kemudian dan kebalikannya. Nah kalau saya ngikutin Pak Muhammad Yusuf itu dia punya apa ya semacam tip ya. Jadi yang pertama angkor pertama itu full merah ya, ini full merah. Kemudian eh, merahnya itu berkurang satu sampai sampai 1 ya. Habis itu 0 ya. Nah 0 ini full ini Bapak Ibu ya. Jadi harus dikasih jeda 0 full. Kemudian merah lagi satu lagi ya. Eh, Berkurang satu sampai terakhir itu disisain 0,1. Nanti totalnya mesti akan 16 ya. 2 kali jumlah atribut. Ini yang saya pelajari dari Pak Muhammad. Jadi Bapak Ibu ini sendiri, tapi dari sini mudah-mudahan bisa clear ya cara menyusunnya. Ini adalah sebagai wadah untuk kita merunning ya. Jadi ini ada artinya Bapak Ibu ya. Ini nanti ada formulanya sehingga nanti bisa ada hitungannya itu. Nah, ini sekarang setelah beberapa saat saya menggunakan Rapvis itu ternyata memang ada beberapa kendala dan ternyata kendalanya bukan di saya, ternyata banyak juga yang pengguna Rapvis itu mengalami kendala. Salah satunya tadi tidak bisa running ya. Mungkin salah satu sebab adalah karena ini ya, Rapvis itu dia powerful bila dia di running di PC dengan base Windows 32 ya. Nah, komputer kita itu sudah jarang Bu menggunakan Windows bit 32 ini. Yang sekarang itu kan 64. Jadi alternatifnya adalah kita menginstal namanya ini ya VirtualBox sih ke dalam PC Windows 64 kita ya. Nanti akan seperti ini Bapak Ibu ya. Saya akan tunjukkan, sudah kelihatan Bapak Ibu. Ini kayak gini tampilannya Bapak Ibu. Oh, Eh, gelap ya, Pak. Gelap ya. Bentar, atau saya yang ini udah. Nah, kayak gini nanti kalau kita start ya Bapak Ibu ya, nanti dia akan ada Windows. Jadi Windows saya ada 2 ini. Ntar agak sudah saya klik start tapi masih muter. Wah, ini memang ah agak lama ini Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini Windows OS 32. Di Windows ini kita akan merunning tadi Bapak Ibu ya, file Excel yang sudah kita tata tadi. Ini kita ini aja lah kita selesaiin aja. Ternyata lama. Oke, kita ulangi lagi Bapak Ibu. Kita balik lagi.
Sebentar saya. Nah, kayak seperti ini Bapak Ibu. Ini terbuka ya. Intinya dari Windows yang 32 inilah kita akan bisa merunning apa namanya Excel kita yang berisi data itu dengan gampang, dengan mudah. Cuma saya punya kendala lagi kalau menggunakan ini adalah bahwa kan di Windows itu nanti kita ada Office-nya Bapak Ibu ya. Dan Office-nya itu juga Office yang kompatibel dengan eh, eh, OS 32 kita. Jadi Office-nya itu Office 2000 atau apa. Nah, di Office saya itu harus secara berkala diaktifasi Bapak Ibu ya. Diaktifasi. Jadi supaya kalau tidak diaktifasi ada beberapa tombolnya itu yang berwarna abu-abu ya, tidak bisa dieksekusi ini. Jadi itu juga eh, ini Bapak Ibu ya, menjadi kendala saya itu ya. Jadi akhirnya saya beralih Bapak Ibu ya. Di intinya, nah saya mau tutup ini. Gimana tutupnya ini ya? Bentar, Bapak Ibu. Saya mau nutup ini. Nah, ini baru bisa ini. Oke, saya tutup aja Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Intinya eh, pakai ini juga bisa. Nanti kalau Bapak Ibu pengen nyoba, silakan. Eh, ini ada banyak eh, panduan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ada banyak panduan untuk kita bisa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik VirtualBox Windows. Nanti di sini akan banyak panduan tutorial Bapak Ibu ya, untuk kita bisa download aplikasinya free. Kemudian kita bisa setting dan kita akan bisa seperti saya tadi bisa dapatkan. Setelah itu baru Bapak Ibu mulai bekerja di situ. Ini yang saya alami ya. Jadi eh, saya akhirnya karena harus dituntut cepat ya dan nanti belum lagi nanti ada proses ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada proses ini. Tapi kalau Bapak Ibu ngikutin yang Pak Muhammad Yusuf tadi akan gampang ini ya. Jadi mengisi ini ya. Ini proses kalau di Radvis itu kita perlu melingkan, menghubungkan antara file Excel kita yang berisi data-data kuesioner kita dengan ini ya makro Excelnya ini dengan ini ya. Nah ini kalau nggak pas kadang-kadang itu juga nggak bisa ngelink ya Bapak Ibu ya. Ini nantinya intinya akhirnya dapatlah seperti ini. Kalau Bapak Ibu berhasil, begitu nanti diklik run, ini ada tiga run ya, run Latvia, run Carlo Monte Carlo sama car leveraging akan ketemu data ini lah. Oke, kemudian karena tadi ya saya dituntut harus cepat dan lain-lain, nah itu ada ini alhamdulillah ini ada saya punya kenalan ini Bapak Ibu ya. Dia ternyata juga sering menggunakan Latvia dan mengalami hal yang sama ya. Kadang-kadang tahu-tahu nggak bisa running, nggak bisa ini ya. Akhirnya dia mungkin karena dia memang senang ngoprek ya Bapak ya, senang ngoprek. Dia itu jago Python ya. Akhirnya dia bikin lah ini Bapak Ibu ya, Python, bikin program dengan grafis dengan Python. Kalau Bapak Ibu berkenan nanti Bapak Ibu bisa. Jadi program ini Bapak Ibu ya dia eh, eh, ini ya apa seumur hidup ya. Jadi dia nanti kalau tapi ini berbayar Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ini dia ada apa bloknya. Kemudian kita kita bayar dulu ke dia 53.000 ya. Nanti kita akan dapat kiriman ini Bapak Ibu ya dua file ini ya. Rapiton sama ini contoh inputnya nanti dia dari situ kita bisa running dengan cepat. Nah, ini kalau dengan software ini saya sangat
ini Bapak ya, sangat yakin ini anti gagal ya, cepat dan kita sudah tidak perlu lagi yang tadi ya. Ya tetap kita tetap membuat Excel tadi penanganan data, tapi tidak, tapi kemungkinan suksesnya sangat besar. Kita kasih contoh Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan kasih contoh. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini adalah eh, tampilan awal kalau kita mau merunning Bapak Ibu. Ini masih bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi ini jumlah atribut ya. Jadi ini di dimensi sosial. Kemudian narsumnya atau respondennya ada 5. Ini atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian karena biasanya Talkfish itu memulai eh, ininya goodnya di 30 nih, nomor nomor baris 30 ya. Jadi biasanya dia bikin 30. Tapi biar mudah saya hit dulu ya biar nanti gampang jelasinnya ya. Oke. Jadi 30 ya. Jadi ini Bapak Ibu ya penataannya tadi saya ingin ulang lagi penataannya menurut Pak Muhammad Yusuf. Jadi yang pertama adalah good ya. Nah, dia skala 5 Bapak Ibu ya. Kenapa skala 5? Dia mulai dari bednya 1, goodnya 5 ya. Jadi yang pertama itu dia 5 5 5. Ini harus ada angka 5-nya ini. Kemudian bednya 1. Kemudian baru kita bagi 2. Karena jumlahnya 9, itu kita bebas Bapak Ibu memilih apakah yang pertama 5, kemudian yang putih 4, atau yang pertama 4, yang putih 5, terserah kita bebas. Dalam hal ini saya milih yang pertama 5 dulu, 5 kolom. Kemudian yang satu 4 kolom 9 ya. Kebalikannya juga yang putih. Kemudian full merah ini yang tadi saya cerita. Angkor yang pertama adalah merah. Kemudian berkurang satu-satu sampai kita menyisakan yang putih full satu baris. Kemudian juga berkurang satu-satu kita menyisakan satu ya. Jadi pas 9 jumlah atribut, jumlah angkornya adalah 18 ya. Nah, udah selesai Bapak Ibu ya. Seperti ini yang kita inginkan. Ini kalau mau kita running di Radfish Bapak Ibu ya. Cuma ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan ya. Yang pertama kita harus membahasa Inggriskan ini Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah coba bikin yang baru ya. Ini Bapak Ibu ya, ini sudah saya bahasa Inggriskan ini. Kemudian Bapak Ibu, eh, kita bahasa Inggriskan ini ya, yang tadi dari bahasa Indonesia. Ini saya minta di ChatGPT itu maksimal 5 kata ya. Ini yang nanti akan muncul di grafik. Kemudian yang tadi Bapak Ibu ya, jeda antara eh, yang kosong tadi kita hapus Bapak Ibu ya. Jadi ini saya mau tunjukkan Bapak Ibu. Ini tadi kan kita hit ya, kita. Jadi ini kita hapus ya Bapak Ibu ya. Ini saya balikin lagi ya. Awalnya kan seperti ini. Awalnya kan panjang ini. Ini kita cut Bapak Ibu ya. Ini sampai sini kita cut. Ini kita cut sampai sini ya. Ini kita cut sampai sini. Kenapa? Karena untuk menghindari ya. Pokoknya kita cut lah. Untuk menghindari kemungkinan ada titik atau apa yang nanti mengganggu proses ya. Jadi yang kita butuhkan cuma ini aja. Tapi saya harap Bapak Ibu tetap menyimpan file ini ya. Siapa tahu nanti apa si redaksi jurnal membutuhkan. Jadi Bapak Ibu save as, kemudian Bapak Ibu bikin file baru lagi misalnya. Ini file baru menjadi file baru lanjut ya. Dengan ini di bahasa Inggris kan, kemudian ini di cut tinggal hasil aja. Hasilnya itu saya bagi dua, Bro. Jadi hasil responden yang 5 orang tadi kita rata-rata, ini yang warna kuning ini, atau kita modus yang warna ungu ini. Nah, dua inilah nanti yang kita running. Bisa kita bandingkan nanti. Nah, itu kita save. Kemudian kita ini Bapak Ibu, kita save.
Kemudian bentar kita eh saya pengen jadi dua Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu bisa tahu saya jadi dua ya. Oke ya, ini kita buat kecil dulu. Kemudian kita buka Rapiton kita. Nih kayak Rapiton kayak gini Bapak Ibu. Saya juga bagi dua ini biar tahu bandingannya. Nah, menampilkan satunya lagi. Bukan ini ya, sebentar. Satunya lagi adalah yang ini. Hmm, Sudah kelihatan Bapak Ibu. Satu, saya pengen di dua gambar ya. Satunya ini, satunya Excel ya. Saya nggak terbiasa. Ntar, Bu. Biar optimal nanti penjelasannya. Oke, nah kayak gini Bapak Ibu ya dua ya. Ini kan Excel yang tadi ya, yang dari teman saya tadi ya. Nah ini adalah tampilan Excel yang datanya siap di running. Jadi gampang Bapak Ibu ya. Jadi kita save, kita cari tempat yang tahu kita harus save di tempat yang kita inginkan ya. Misalnya ini eh, saya sudah tahu save tempatnya di sini deh, Bu. Tempatnya itu di web. Sebentar, kita save tempat baru aja, Bu. Bu. Saya juga lupa tempatnya. Kita save baru, misalnya kita tempatkan di desktop Bapak Ibu ya. Di desktop. Kita kasih nama running itu aja ya. Oke, oke, running ya. Kemudian kita ambil sekarang kita balik ke ini. Ini adalah Rapiton aplikasi yang tadi saya cerita. Saya nanti akan jelaskan nggak nulis-nulis ini Bapak Ibu. Kemudian browse, ya kita cari di desktop dengan nama running. Nah ini running ya, open ya. Oke sudah ya Bapak Ibu, sudah di sini ya. Kemudian yang penting adalah ini Bapak Ibu, menulis kata-kata ini. Number of user sama kayak penjelasan di Rapis. Number of user adalah jumlah data yang mau kita running. Data yang kita running itu sebenarnya cuma cuma satu Bapak Ibu. Saya pingin yang akan kita running itu yang ini average ya Bapak Ibu. Di baris ketiga nih. Ini Bapak Ibu. Yang mau kita running saya kasih tanda. Nah, warna kuning ya. Average nomor tiga. Jadi ini cuma satu biji aja. Satu data. Kemudian startnya adalah nomor berapa Bapak Ibu ya. Nah, startnya ini kita kurangi satu Bapak Ibu ya. Jadi ini karena ini nomor tiga Bapak Ibu ya. Maka ini kita kurangi menjadi dua. Pokoknya kalau di Rapitom ini dia teman saya itu cerita dia nggak bisa menjadikan sama dengan jumlah ini karena apa katanya. Yang jelas intinya nanti kita lihat aja. Kalau dia posisi data running yang mau kita eksekusi itu di baris nomor tiga, maka ini kita tulis nomor dua. A tetap. Nah, good row sama juga Bapak Ibu ya. Good row itu kita kurangi satu-satu lagi. Jadi good ini kan di nomor 4. Jangan yang ini Bapak Ibu ya. Ini ya. Ini nomor 4 berarti ini nomor berapa Bapak Ibu? Ini nomor 3. Bed awalnya nomor 5 jadi nomor 4. Up nomor 6 jadi nomor 5. Kemudian down nomor 7 jadi nomor 6. Angkor yang pertama itu nomor 8 jadi nomor 7.
Kemudian jumlah angker, ini ada berapa Bapak Ibu? Tadi ada 8 dari 16 Bapak Ibu ya. Bisa kita cek lagi, memastikan. Sorry, 18. Hampir salah. Kemudian jumlah atribut otomatis berapa kalau setengahnya itu berarti ini ada 9. D-nya tetap, D itu adalah ini Bapak Ibu. Memulai ini. Kemudian ini bebas kita pilih, tapi saya biasanya pakai fix. Ini langsung kita running Bapak Ibu. Nah, udah jadi Bapak Ibu. Tanpa gagal ini saya. Cuma ini kita akan running ini Bapak Ibu. Kalau yang di Radvis, kita running sekali dan dia akan memunculkan dalam satu Excel Bapak Ibu ya, satu Excel. Kalau ini kita harus running tiga kali juga. Jadi runningnya di sini Bapak Ibu. Ini yang utama Bapak Ibu ya. Jadi dari sini tuh sudah tahu bahwa eh, nilai keberlanjutannya adalah 61%. Kemudian ini stress sama R square itu yang nanti kita perlukan datanya untuk kita jadikan masukan di tabel ya. Kemudian kita ke ini ya panel atas ini adalah leverage. Ini juga kita tinggal running. Nah, dia langsung jadi Bapak Ibu. Kemudian Monte Carlo juga kita klik, kita tinggal running. Nah, iterasinya biasanya 25%, noise-nya 20%. Kita running ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi ini biasanya nggak kita pakai. Yang kita pakai itu biasanya ini sama ini. Kalau ini kita pakai data ini aja Bapak Ibu, 61 ini sama ini yang kita pakai. Yang sering kita pakai di paper itu adalah yang ini Bapak Ibu, leverage analysis. Leverage analysis itu kita tidak menggunakan grafik ini Bapak Ibu. Ini grafik ini terlalu tidak saintifik lah. Caranya adalah kita mau menggambar lagi ya dengan cara kita ekspor Bapak Ibu. Ini kita ekspor ini. Nanti kita klik ekspor. Dia nanti akan me- eh, kita mau ditarik di mana. Jadi kita running. Nah, nanti kita kasih tanda. Ini data misalnya data apa data Bapak Ibu yang awal kita tambahin misalnya. Leverage. Ini Bapak Ibu ya kita okein. Oke. Saya akan tunjukkan setelah itu kita buka data leverage kita tadi ya. Oke, tadi leverage tadi ya. Ini adalah hasil ekspor dari, saya akan tunjukkan caranya. Jadi kita tidak menggunakan gambar yang disajikan oleh ini ya software ini. Ya meskipun bisa ya, tapi ini saya kurang bagus ya. Jadi kita pakai yang ini Bapak Ibu ya, data kita sendiri ini yang insert ini Bapak Ibu. Nah ini lebih bagus Bapak Ibu ya. Ini kemudian baru kita copy tersendiri Bapak ya. Tujuannya apa Bapak? Tujuannya adalah kita akan kumpulkan dulu gambar-gambar ini dalam satu file untuk memudahkan kita dalam mengatur ya. Saya tunjukkan ini contoh yang nanti kita akan seperti ini. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi misalnya ini ya, ini yang tadi ya kerjaan pertama ya. Itu tadi kita copy paste ini ya dari running pertama ya. Kan tadi ada indeks keberlanjutannya, kemudian ada stress square ini yang kita pakai, kemudian data yang tadi kita hasil dari running sekali kita masukin ke sini. Nanti dengan cara yang sama, Bapak Ibu juga copy paste hasilnya ke satu file ini. Kita kasih all result. Nah, dari sinilah kita akan mengeksekusi ke 5 ya. Kalau kita ada 5 dimensi ya, berarti
Nanti ada 5 yang kita akan ini Bapak Ibu ya, kita rapikan. Cara ngerapikannya adalah pertama kita yang paling penting itu kita menyamakan aksis Z-nya Bapak Ibu ya. Aksis Z-nya itu kita tentukan dari hasil leverage yang paling besar. Dari sini kan paling besar ini Bu ya, 3,61 ya. Berarti kita bikin aja 4, sebenarnya 4 bisa ini, tapi ada enggak yang 4? Oh ini ada 4 Bu ini. Ini paling tinggi 4 tinggalnya, jadi kita bikin 5. Nah kalau 5 berarti semua harus bikin 5 Bu. Jadi nanti kita eh, ini ya, kita eksekusi ini. Nah, kita ganti aksesnya menjadi 5 semua. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita sampaikan adalah yang jelas font. Kemudian macam-macam pernak-pernik itu Bu yang ada minornya ini. Kemudian kita kasih apa data. Kita munculkan datanya. Intinya dari kelima gambar ini harus harus mempunyai perlakuan yang sama. Salah satu yang sama itu adalah jumlah eh, besaran dari bar ini Bapak ya. Kalau ini kan saya sudah kasih tanda ini. Ini ada 12 ya. 12 itu maksudnya 12 atribut ini. Jadi ini yang paling tinggi ya. Kemudian nanti ini ada 10. Berarti ini kita buat lebih kecil ya. Jadi biar apa, barnya itu sama Bapak Ibu ya. Ini 10 10 sama. Berarti ini sama ini harus sama tingginya. Kemudian ada yang 9 berarti lebih kecil lagi. Ya, biar rapi ya. Kemudian lebih rapi lagi nanti kita kasih warna. Warna sesuai dengan warna harus konsisten nanti warna ini yang misalnya yang institusi warna biru dan lain-lain. Terus kemudian kita buat ini se-excellent mungkin Bapak Ibu ya. Ya sama excellent. Baru nanti kita copy paste ke Excel-nya. Ini kalau saya Excel masih Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya aplikasi yang lebih canggih lagi kayak eh, Origin, nah lebih bagus lagi Bapak. Tapi pengalaman saya pakai Excel aja sudah bisa apa ya diterima ya oleh redaksi. Tapi ya tadi memang harus benar-benar rapi ya, rapi dan ini kadang-kadang kalau kita buat atributnya itu panjang ya, lebih dari 5 kata itu suka titik-titik-titik gitu ya Bapak Ibu. Nah ini makanya kita tadi pengen supaya atributnya itu tidak panjang-panjang, kita buat maksimal misalnya 4 kata atau 5 kata gitu. Nah, kemudian fungsi dari ini tadi, indeks tadi kan kita copy paste dari tadi ya eh, running yang pertama ya main main running tadi. Nah itu kita kumpulkan. Nah untuk kita buat ini grafik radar ya atau kait kait grafik kait diagram ya. Nah kayak seperti ini. Ini jadi ini yang fundamental sekian itu nanti kita rata-ratanya sekian. Ini juga kita masukin. Jadi yang biasanya kita masukkan itu adalah gambar ini, terus gambar flat ini, terus tabel yang menyatakan ini kondisi statistikal running kita, stress sama R square. Itu yang menurut saya juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi kualitas dari gambar ini harus benar-benar bagus ya. Nanti kita di copy, ini copy Bapak Ibu ya. Kita copy, kita masukkan ke Excel. Nanti pastenya itu kita ada pilihan Bapak Ibu ya. Saya nyoba yang paling jernih itu, yang tidak mengurangi resolusi itu. Kalau kita pakai ini Bapak Ibu ya, kayak contohnya ini ya. Kita pakai yang ini, pastenya itu kan ada pilihan biasanya. Saya ulang lagi ya. New, misalnya ini paper yang sudah jadi. Saya balik lagi ke tadi ya. Ini mau saya copy paste ini. Copy pastenya nanti Bapak Ibu bisa bandingkan. Kalau saya pengalaman tuh yang paling bagus itu adalah yang kita pakai paste yang kok nggak ada pilihan ya. Biasanya ada pilihan 3 atau 4 ya. Ya mungkin ini yang ada pilihan berupa yang jelas jangan gunakan paste
yang pilihannya picture ya Bapak Ibu ya. Nanti eh, gambarnya membayang. Nah ini yang saya maksudnya ini yang nggak boleh Bapak Ibu. Tapi ini bisa diakali nih. Ini Bapak Ibu, technical titik-titik ini juga nggak boleh nih. Nanti harus diakali gimana supaya diatur supaya ini nggak boleh ada yang terputus. Oke, sekarang saya akan balik lagi ke mana ya? Ini jadi ini instalasi software. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan, nanti saya share itu tadi linknya untuk pembelian ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan ini, no problem, silakan dipakai aja. Sama ininya begitu sudah running, nanti eh, ketemu hasil, nah tetap hasilnya tetap nanti akan diolah seperti ini. Tetap visualisasinya nanti kalau bisa dibuat sehomogen mungkin ya, seelegan mungkin dengan menyamakan font, terus kemudian size, kemudian juga pokoknya semua tampilan tuh harus sama. Kemudian yang terakhir mungkin ya, jadi nanti otomatis bukan sekedar gambar ya. Jadi setelah gambar kita susun, kita harus apa namanya, menginterpretasi hasil kita. Nah, ada interpretasi hasil ya. Jadi kita akan menginterpretasi terkait dari ininya, indikator sustainability-nya. Ini ada tabelnya. Jadi kalau di atas 50% berarti itu sudah masuk sustainable. Kemudian kalau di bawah itu berarti less dan bad ya. Itu kita harus analisis ya. Kemudian yang penting lagi adalah menganalisis dari ini Bapak Ibu ya. Faktor pengungkitnya ini. Kalau yang saya biasa lakukan, kita fokus di ini Bapak Ibu, love rate yang dominan ya di setiap dimensi. Jadi setiap dimensi itu kita tidak semua mengulas ini love rate-nya akan banyak menyita ini ya paragraf. Jadi kita mungkin cukup satu, dua atau tiga ya di setiap dimensi. Itu yang kita ulas. Kayak misalnya di lingkungan ini ya tiga ini ya organic waste treatment, rice rising rate, kemudian waste reduction itu kita ulas. Yang lain-lain tuh enggak. Yang lain tuh cuma kita ini aja. Kita kasih keterangan prolog secara general aja, tapi kita ulas kenapa nilai ini tinggi ya. Jadi nilai ini tinggi kenapa? Ini adalah kalau di itunya adalah faktor yang sangat mempengaruhi dari nilai indeks keberlanjutan dari ini ya dari dimensi lingkungan. Nah, kita harus ulas kenapa nilai ini tinggi dibanding ini yang lain, dibanding atribut yang lain, guys. Kemudian bagaimana supaya ini tidak tinggi ya untuk ke depannya, supaya bisa ditingkatkan indeksnya. Nah, itu kita olah dalam satu part. Kita batasi misalnya satu bahasan ini misalnya cuma dua paragraf atau cuma setengah halaman. Karena kalau tidak seperti itu nanti biasanya sangat tambun Pak paper yang kita susun ya kan. Tadi kan ada lima ya jadi makanya itu sejak awal kita sudah jadi benar harus bahasanya harus benar-benar efektif ya, singkat dan memang sangat fokus. Jangan terlalu ini ya, terlalu panjang dan berandai-andai. Jadi emang harus sudah benar-benar pilihan kata-katanya harus benar-benar yang efektif. Supaya nanti kita tidak kesulitan karena di beberapa paper itu membatasi jumlah halaman ya, jumlah kata atau jumlah. Oke, jadi itu yang kita ulas satu-satu. Nah, untuk pembahasannya mungkin besok ya pertemuan selanjutnya ya bahasanya itu biasanya kita ada dua metode ya. Bisa kita bahas per dimensi, kita bahas secara detail. Kemudian nanti di subbab terakhir tuh kita bisa discussion ya, pembahasan umum. Atau bisa kita bahas langsung, lima itu kita bahas. Ini yang agak susah ini, saya belum pernah melakukannya. Saya biasanya membahas per dimensi dulu, masing-masing kita bahas per dimensi, baru nanti kita tambahin satu subbab terkait discussion dan recommendation. Itu eh, dari beberapa yang ujian-ujian penting itu kita bahas.
eh itu saya cek lagi ya, mungkin ada yang belum saya perlu yang ingin saya sampaikan. Hmm, nah ya. Ini ya, tadi mungkin kalau Bapak Ibu bisa tanpa ChatGPT ya monggo silahkan. Tapi kalau tadi nyoba yang itu ya, tapi intinya seperti yang juga di note di beberapa jurnal ya, kita eh, jangan mengandalkan ChatGPT ya. Jadi harus tetap baru dicek ya. Jadi hasil yang tadi disampaikan oleh ChatGPT itu harus kita cross check ya dengan data atau dengan paper atau dengan apa, karena boleh jadi yang disampaikan ChatGPT itu nggak sesuai ya. Hmm. Mungkin itu ya kayaknya sudah. Kalau yang tentang ini mohon maaf saya ini tidak sampaikan ya, tapi mungkin ini Bapak Ibu bisa ini sendiri, eh, relatif mudah ya kalau saya sebagai yang gaptek aja sudah relatif mudah cari yang nggak terlalu terlalu panjang ya. Nah kayak seperti ini ya 2 menit atau 5 menit cari yang bahasa Indonesia juga ada. Nah nanti bisa mudah dari situ nanti ini. Kalau pengen yang ini ya kita coba-coba atau kalau mau yang tadi teman saya namanya Pak Agung ya. Sebentar saya akan share ya biar itu semua ya. Sebentar Bu, saya harus cari Agung. Bentar, saya Pak Agung. Nih Bapak Ibu orangnya ini ah, dia dia punya punya blog Agung Budi Santoso. Dia bisa ini Bapak Ibu apa menelaah ini kelemahan dari Radfish yang selama ini saya pakai. Jadi makanya awalnya saya sih lebih belain Radfish yang, tapi setelah baca ulasannya dia kan memang ahli statistik juga ya. Jadi akhirnya saya, oh bagus juga ini Pak Agung nih. Jadi akhirnya saya ini, awalnya kan saya dipertemukan ada kita sama-sama jadi narasumber ya. Saya menyampaikan prolog tentang ini indeks keberlanjutan ini, kemudian ternyata beliau itu di sini kok nggak ada yang ini ya. Agung Budi Santoso. Ya dia di Medan Bapak tinggal. Dia sudah resign dari BRIN dan di apa di Pemda sana, tapi kita masih sering. Nah ini beliaunya masih muda juga. Ini Bapak Ibu cek dia ada blog yang di situ tuh, tapi dia welcome sekali kalau dia jadi discuss itu senang dia nanti kemarin di ini ya ya memang dia memang senang ngoprek ini ya Python dan lain-lain itu. Oke, sendiri dicari sendiri aja akun Budi Santoso nanti akan dia akan ada link yang kalau Bapak Ibu pengen eh, membeli produk dia monggo, kalau enggak ya welcome aja. Oke, eh, demikian Bu Titin. Mohon maaf mungkin terlalu panjang ya. Jadi tapi memang banyak praktiknya ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo welcome free itu. Silakan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Arif yang sudah apa ya sukarela gitu ya. Kami repotin dan menjelaskan sangat detail tadi ya. Teman-teman ada yang mau tanya ke Pak Arif? Nah ini ada Mas Yoga ini sudah menemukan ini. Nah benar Pak. Dia kalau dibaca-baca saya juga banyak belajar dari beliaunya itu. Dia bisa tahu apa yang membedakan kelemahan-kelemahan dari perhitungan Ratvis sebelumnya. Jadi karena mungkin dia ahli statistik ya, dia tahu bahwa Ratvis yang sebelumnya itu dia menghitung semua. Jadi ya kalau saya banding-bandingkan sih ada beda sedikit sih, tapi saya jadi yakin setelah dikasih penjelasan itu.
ada ada yang ingin ditanyakan dari apa yang tadi saya sampaikan? Mungkin mungkin ada yang nggak salah atau apa? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan yang mau tanya yang sudah pernah nyoba ajar atau siapa coba tanya kalau Thomas Yoga itu tadi siapa yang silakan kalau mau bertanya mumpung ada Pak Arif ini. Simple tadi Pak ya, pakai itu ya aplikasinya. Iya Bu, simple anti gagal Bu yang jelas. Eh, Oh, dia langsung aja Bu. Jadi kalau pakai saya rapis tuh mesti harus beberapa kali apa ya mungkin linknya nggak pas atau apa gitu. Tapi kalau dengan pakai Rapitan tuh belum pernah saya mengalami kegagalan. oh ya bagus ini nanti ya teman-teman bisa coba ini terutama mahasiswa S2 yang mau belajar analisis sustainability ya pakai MDS nanti bisa dicoba menggunakan program yang di-share oleh Pak Arif tadi Pak ya. Apa namanya Pak? Namanya Rapiton Bu namanya. Ini di Rapiton Pak ya. tadi sudah di share nih saya cek dia ya ini banyak Bu informasi yang dia sampaikan di sini Bu. Ya baik. Di catatan Budi ini ya. Ya sangat memudahkan itu ya. Dan tadi apa ya untuk ya juga tidak terlalu berat ya. Jadi kalau kami memang pernah melakukan ya itu tadi Pak respondennya banyak gitu petani. Tapi nggak di rata-rata, berarti besok di rata-rata Hmm. respondennya banyak gitu ya. Ya, ya. Tuh stakeholder petani kemudian ditambah dengan stakeholder-stakeholder yang lain seperti itu ya Pak ya. Ada yang pertanyaan? Kalau nggak ada ya kita tutup ya kuliah praktisi 3 in 1 pada sore hari ini oleh program studi Magister Ekonomi Pertanian. Sebelumnya kita berfoto dulu, silakan kalau mau dibuka kameranya ya untuk kita berfoto. Ini Mas Yoga ini anu Pak ini dari Bali ya. Penelitian Hmm. tentang kopi di Bali ya. Iya, tapi dari Aceh, Hmm. Bu. Kebetulan Ya. Agung itu teman S1 saya, Bu. Oh, Dia Oh, di PB. pas lah berarti. Iya, Iya, iya. dia Iya, Pak. enak kok. Saya juga beberapa kali mau nulis paper bareng beliau. Jadi, Iya, iya, hmm. iya, Pak. Nah nanti wian beliau bisa ini cepet lah. iya Siap, ya. siap, Hmm. siap. Nah, ini Mas Yoga ya. Nanti salah satu papernya Mas Yoga pakai MDS juga bisa Mas. Hmm. Kalau Iya, iya. papernya dua ini S3 Pak, kalau S3 Scopus Pak. Tapi Hmm. kalau dua Scopus nanti hanya evaluasi, jadi tidak perlu ujian gitu. Iya, 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 iya. Ya kayak Ini, ini. sidang tapi evaluasi apa ya hanya kasih macam konfirmasi seperti itu. Mas Yoga nanti bikin MDS saja yang salah satu itu bisa. Baik, baik, Bu. Ya, Ya siap. terus kemudian ini yang anak-anak S2 ini mau tesis ya itu sangat disarankan ya karena nggak rumit dan nanti penelitiannya juga nggak usah terlalu nggak mahal juga gitu ya Pak ya. Hmm. Ya ini ada cerita Bu Titin. Di keris saya itu ada senior ya. Dia di dulu memang dia ini Bu apa sering di di BPT-nya itu sering membantu di administrasi Bu. Jadi dia sangat jarang menulis gitu loh Bu ya intinya. Nah, Heeh. di keris kami kan ada kewajiban Bu ya, setiap staf itu harus menjadi host paper ya. Nah, ini cerita ini. Jadi dia sampai menangis Bu. Jadi padahal beliau itu kan sudah mau pensiun ya 5 tahun, tapi karena kebijakan itu dia em, harus diminta menjadi host paper. Terus kemarin ini Bu kita kerjain bareng-bareng MDS gitu dan alhamdulillah Bu ini bisa accepted Bu di Q2. Wah dia Wah, dia syukur bersyukurnya banget. minta Alhamdulillah. ampun itu. Dia sampai minta minta tugas lagi Bu. Jadi dia kepingin targetnya sebelum Oh, pensiun tuh dia punya 2 paper ya. Jadi dia itu paper pertama sejak menjadi staff. Kan selama ini kan dia ya nulis tapi kan diikutkan gitu Bu. Jadi baru pertama kali itu dia mengalami sendiri bagaimana menulis paper. Tapi dia senang Bu. Udah senior sekali oh, tapi ya ya alhamdulillah dengan MDS itu bisa terbit itu Bu. Ya dia perjuangan panjang Bin. Jadi motivasi yang lain harusnya jadi di keris kita di pusat kita itu jadi berita hangat gitu ya. Jadi yang selama ini menjadi momok nulis paper itu susah ya, tapi ternyata kalau ditekuni ya, di pokoknya ditelateni itu tembus juga gitu. Itu ya. punya poinnya. Scopus Q2 ya, itu untuk yang mahasiswa S3 ada beberapa di sini ya, targetnya Hmm. Scopus.
Kalau yang S2 targetnya yang Sinta 2 Pak, tapi juga lebih bagus kalau Scopus seperti itu. Iya, iya. Bimbingan-bimbingan saya banyak yang pakai MDS beberapa itu Hmm. Pak ya. Di Iya. Sinta 2 masihan Pak, belum di Scopus. Dan kemarin ya itu respondennya banyak Pak. Malah sebenarnya kalau bisa diatur, mungkin bisa menarik juga Bu ya. Mungkin ada ditampilkan data dalam tabel bahwa kita itu respondennya banyak ya kan. Kalau yang saya tahu clue dari bisa meningkatkan aset rate itu, kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita itu didukung oleh data-data primer yang banyak Bu. Oh ya, Dan jadi juga, baik saja ya. iya, iya, Respondennya banyak ya Pak. iya, Ya baik, tapi tadi nanti bisa dirata-rata untuk mewakili stakeholder petani gitu ya. Nanti terus iya, dapat iya. stakeholder yang lain yang seperti apa ya, expert gitu ya, ahli. Hmm. Kemudian apa namanya Dari juga dinas, apa dari, dinas gitu ya, iya, dari iya, pemerintah atau pengambil kebijakan seperti itu atau iya, manajer seperti itu ya. iya. Ya baik. Kalau sudah ada tidak ada pertanyaan ya ini yang S2 mau kuliah jam 3 Pak. Hmm. Oke, oke Bu, iya. Oke. Nanti kita komunikasikan lagi Pak ya untuk Oke, jadwal berikutnya. makasih semuanya. Makasih, mudah-mudahan sukses semua. Sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Arif Dwi Santoso ya dari BRIN atas segala ini sharing ilmunya yang sangat bermanfaat gitu ya, yang luar biasa ya. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu, sukses ya Pak ya. Dan juga teman-teman yang hadir di sini, terima kasih ya. Kami tutup. Selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Assalamualaikum. Baik, Pak. terima kasih. Oh, karena aku perlu peraturan nih.